Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang kesekian, yang kedua kali setelah ujian tengah semester, dan kita sampai ada beberapa pertemuan hingga nanti tiba saatnya ada ujian akhir semester. Maka tentu soal-soal yang akan kami tuangkan dalam soal-soal adalah dari apa yang kita bahas dalam perkuliahan ini dan apa yang kita lakukan ini terekam dan akan diunggah dalam channel dalam Suluh Berkah Channel untuk dapat disimak, ditonton, tentu bisa dipahami dari apa yang kita perkuliahkan. Mari kita awal dengan Ummul Quran Surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah membentangkan rahmat dan ridhonya, keberkahan ilmu, keberkahan apapun yang kita lakukan, keberkahan umur, keberkahan pekerjaan, dan keberkahan apapun yang kita wujudkan seharian ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang hadis tentang ketentuan jual beli, tentang riba, tentang khiyar majelis dan larangan tentang khiyar majelis. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas hadis tentang ketentuan jual beli, ketentuan tentang riba, ketentuan tentang khiyar majelis, dan larangan tentang khiyar majelis. Lah, pada kesempatan ini ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah khiyar dalam jual beli, yang kedua adalah jual beli ijon, yang ketiga adalah haramnya jual khamar babi, yang keempat adalah riba fadl, dan yang kelima adalah larangan sumpah dalam jual beli. Larangan sumpah dalam jual beli. Jadi ada 5 yang kita bahas khiyar dalam jual beli ijon, khiyar dalam jual beli ijon, haram, keharaman hasil jual beli khamr babi dan sebagainya, riba fad- fudul dan riba fadli, dan larangan sumpah dalam jual beli. Baik, pada kesempatan ini untuk lebih melengkapi sebagai bahan kita mendiskusikan sampai 1,5 jam ke depan. Sekali lagi sebagai bahan kita untuk berdiskusi 1 jam ke depan, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Iya, Pak. Kak. Oke. Yang pertama terkait dengan hadis tentang khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh seorang penjual dan seorang pembeli dalam transaksi jual beli, atau hak yang dimiliki pihak penjual dan pihak pembeli dalam satu transaksi jual beli dalam rangka apa? Untuk memilih apakah dengan memilih itu dilanjutkan atau dibatalkan akadnya. Misalkan Mas Naufal menjual sesuatu, Mas Reza membeli. Maka dalam proses khiyar ini, tawar-menawar ini, Mas Naufal dan Mas Reza ini dalam posisi sedang khiyar. Khiyar, menunggu sampai ada kesepakatan terhadap penjualan dan pembelian itu. Apakah dalam masa khiyar ini dilanjutkan untuk dibeli atau dibatalkan? Maka ini kalau kemudian mengacu pada hadis sebelumnya, maka sesungguhnya dalam khiyar ini tidak ada satupun yang boleh untuk membeli barang yang sedang dalam khiyar ini. Sehingga khiyar ini merupakan aturan dalam hukum perniagaan Islam yang bertujuan dalam rangka melindungi kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, dari kerugian atau perselisihan. Masing-masing punya kesempatan untuk merenung. Masing-masing punya kesempatan untuk meneliti barang yang dibeli. Penjual akan menyodorkan apa yang dijual, pembeli akan meneliti. Dalam proses ini, masih proses tawar-menawar, melihat dan meliti ini, maka tidak ada
tidak boleh ada pihak ketiga yang kemudian langsung membeli barang yang dalam khiyar ini. Karena ini bagian dari larangan untuk membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya atau barang yang sedang dipesan oleh saudaranya. Dalam proses khiyar ini adalah bagian proses bahwa pembeli dan penjual sama-sama dilindungi. Dari apa? Dari kerugian dan perselisihan. Jangan sampai ada dusta di antara kedua belah pihak. Khiyar ini adalah menghilangkan dusta, bohong, tipuan-tipuan dalam proses itu. Nah, kemudian berkaitan dengan khiyar dalam jual beli ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, ini hadis adalah hadis yang ke-2821. Hadas sana Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muslim Yahya bin Yahya. Qala qara'tu, Yahya berkata, aku membaca ala Malik ke atas apa yang disampaikan Malik dari Nafi, dari Nafi Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, al bayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi malam yatafarraqa illa bay al khiyar. Al biya'u, al biya'u, dua orang yang sedang bertransaksi atau dua orang yang sedang berproses jual beli, kullu wahidin minhuma, setiap dari masing-masing di antara dua orang yang bertransaksi itu, bil khiyari, boleh untuk khiyar, memilih ala sahibihi, atas partnernya, atas pemiliknya, malam yatafarraqa, selama kedua belah pihak belum berpisah, illa bai al khiyari, kecuali jual beli khiyar, yaitu ditentukan pilihan dari awal transaksi. Ini hadis ini didukung lagi dengan hadis yang kedua, al bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari hadis 1937, di dalam Sahih Muslim 2825 ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al bayyi'an, dua orang yang melakukan jual beli atau dua orang yang sedang bertransaksi, bil khiyari, boleh melakukan khiyar. Apa itu khiyar? Pilihan. Apakah melangsungkan untuk lanjut dijual, dibeli, atau dibatalkan atas proses jual beli itu. Kedua belah pihak itu punya kesempatan untuk merenung, berpikir, agar tidak ada dusta di antara mereka berdua, agar tidak ada kebohongan di antara mereka berdua. Malam yatafarraqa, selama kedua belah pihak itu belum berpisah. Lantas bagaimana ketika ada penjual menjual barangnya, pembeli akan membeli barang yang akan dijual itu, dan kemudian setelah mereka belum ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan untuk membeli barang itu, kemudian mereka berpisah, ini beda cerita. Karena malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Au qala, atau sabda Rasulullah, hatta yatafarraqa, hingga kedua belah pihak antara penjual dan pembeli keduanya ini sudah betul-betul apa itu? Meninggalkan majelis itu. Apa itu majelis? Tempat yang dijadikan jual beli. Tempat atau lapak, 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 lapak itu ya. Lapak itu tempat ya. Lapak itu berarti tempat yang digunakan untuk berjual beli. Selama mereka masih di situ, maka mereka masih punya kesempatan untuk memilih. Kalau mereka jadi membeli, pasti akan dibawa dan dibayar. Jikalau mereka berpisah, tentu tidak ada yang dibawa dan tidak ada yang dibayarkan. Fa'in sodako, apabila mereka kedua belah pihak, fa'in sodako, dan apabila
kedua belah pihak ini jujur, wabayyana, dan menampakkan dagangannya, burika, maka diberkahilah lahuma bagi kedua belah pihak. Yang jual juga berkah, yang beli juga berkah. Tidak ada tipu-tipu. Fi bai'ihima dalam dagangannya itu. Wa in katama, dan jikalau mereka berdua pembeli menyembunyikan cacat celanya, penjual memberikan cacat celanya, pembeli ini ada keinginan untuk apa? Ngemplang, penjual ada dusta sehingga hal-hal itu disembunyikan, wakadzaba, dan kedua belah pihak penjual maupun pembeli keduanya atau salah satu di antara keduanya itu berbohong, muhikot, maka dimusnahkan barokatu bai'ihima, maka akan dimusnahkan oleh Allah keberkahan jual belinya. Kalaupun toh barang itu terjual banyak tapi tidak menambah kebajikan dan kebaikan, karena barokah itu adalah ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan, ziyadatus sakinah wa sa'adah, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Maka jikalau ternyata mereka itu menyembunyikan atau ada dusta, maka Allah akan menghancurkan keberkahan dari apa yang dijual dan apa yang dibeli itu. Yang jual juga tidak mendapatkan kebaikan, yang membeli pun tidak akan mendapatkan kebaikan. Yang ada adalah permusuhan dan dusta di antara mereka berdua. Dan itu tandanya bahwa Allah sudah meninggalkan itu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah akan ada di antara dua orang yang sedang bekerja sama selama mereka masih memegang amanah, tapi Allah akan meninggalkan kedua di antara keduanya jikalau mereka telah berkhianat. Sehingga Allah menjadikan aku adalah pihak yang ketiga di antara dua orang yang sedang bekerja sama. Bukan sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Kemudian ditegaskan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dilihat di dalam Sahih Muslim hadis ke-2822, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'a rajulani, apabila ada dua orang laki-laki saling berjual beli, saling bertransaksi, sekali lagi, apabila idza tabaya'a, apabila saling berjual beli rajulani dua orang laki-laki, fakullu wahidin minhuma, maka setiap di antara dua orang itu bil khiyari akan diberikan kesempatan untuk menetapkan khiyar, pilihan. Ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Wakana, dan keduanya jami'an masih ada di satu tempat. Huma, atau dipilihkan salah satu di antara keduanya al-akhir atas yang lain. Fa inna khayyara ahaduma, maka khiyar salah satu di antara kedua al-akhir pada yang lain. Fatabaya'a, dan kemudian terjadilah transaksi, mereka kemudian bertransaksi. Setelah disesuaikan khiyar ala dzalika, atas itu faqad wajaba, maka wajib al bai'u untuk apa? Untuk segera menjual. Wa in tafarraqa, dan apabila mereka berpisah ba'da antabaya'a, malam yatruk, berpisah sesudah jual beli, wala yatruk min wahidu minhuma, dan tidak meninggalkan salah satu antara al bai' perdagangan, faqad wajaba al bai', maka sungguh wajib untuk segera membeli dan transaksi itu sah. Jadi antara penjual dan pembeli dikasih kesempatan untuk meneliti. Setelah mereka dikasih kesempatan untuk meneliti dan tidak ada masalah, kemudian terjadilah transaksi, transaksi ini sah. Sehingga barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Tidak kemudian, wah ini kok cacat begini. Maka ini penting. Misalkan beli sarung.
Sarung ini dari seluruh lembar sarung ini dilihat. Apakah ada cacat, lubang dan sebagainya atau cacat-cacat yang lain untuk dilihat. Ini adalah dalam rangka apa? Agar tidak ada dusta di antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi itu, gitu loh. Karena itulah berkaitan dengan khiyar itu ada beberapa jenis khiyar. Jikalau kita jikalau kita deskripsikan tentang khiyar, khiyar ini paling tidak ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima khiyar. Yang pertama khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Adalah hak untuk membatalkan akad sebelum berada di tempat. Jadi antara penjual dan pembeli setelah memegang, melihat, meneliti barang yang akan dibeli, atau ada seorang pembeli ke tempat lapak penjualan, maka dia akan melihat barang-barang yang akan dibeli itu. Diteliti sedemikian rupa. Setelah diteliti sedemikian rupa, jikalau dia cocok, dia akan membelinya dan penjualan itu sah. Jikalau tidak cocok, dia akan meninggalkannya. Dan hak untuk membatalkan akad selama mereka masih berada di tempat itu. Itu namanya khiyar majelis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Apa khiyar syarat itu? Hak untuk membatalkan akad pada waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan begini, Mbak Zuliana membeli sesuatu dari Mbak Azza. Mbak, ini tak bawanya dulu ya, tak tunjukkan ke orang yang aku belikan. Jikalau nanti cocok, 3 hari nanti akan aku bayar. Jikalau tidak cocok, 3 hari akan aku kembalikan. Maka khiyar ini termasuk khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aib. Hak untuk membatalkan akad jika barang yang diperjualbelikan cacat. Jadi misalkan begini, saat dibawa dan kemudian dibuka, makanya ini yang paling rawan itu adalah akad ini, jual beli online ini. Jual beli online ini sangat rentan, makanya dijual beli online ini adalah hak untuk apa? Hak untuk komplain. Hak untuk komplain. Hak untuk komplain dengan satu catatan bahwa ketika barang yang dibungkus itu ada saksi. Disaksikan, difoto, dan sebagainya, kemudian dikomplainkan ke pihak penjual bahwa barang ini cacat ini. Maka ini dalam rangka apa? Itu adalah khiyar aib. Hak untuk membatalkan akad nikah, akad jual beli jika barang yang diperjualbelikan itu ada cacatnya. Yang keempat, khiyar ta'yin. Hak untuk memilih barang yang berbeda kualitas atau harga dari yang telah disebutkan dari akad jual beli. Misalkan, Mbak Aza pesan baju sutra kepada Mas Naufal sebagai penjahit sekaligus owner toko butik begitu. Mbak Aza ini pesannya adalah sutra, tapi setelah tiba ternyata bukan sutra betulan, tapi sutra kecewa. Apa itu sutra kecewa? Wujudnya seperti sutra tapi bukan sutra. Maka itu adalah Mbak Aza punya hak untuk apa? Untuk membatalkan akad itu jikalau itu ada perbedaan itu. Dan sekaligus itu sebagai khiyar ta'yin. Hak untuk memilih barang yang berbeda kualitas atau harga dari yang telah disebutkan akad jual. Dan ta'yin itu adalah hak untuk meminta penjelasan itu. Yang terakhir adalah khiyar ru'yah. Apa? Hak untuk membatalkan akad jika barang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, misalkan Mas Naufal membeli sesuatu dari Mas Reza. Dan barang itu belum dibuka, belum dilihat, dan harganya ada ketidakcocokan. Maka Mas Naufal boleh untuk membatalkan barang itu karena barang itu belum pernah dilihat. Itu namanya khiyar ru'yah. Itu terkait dengan khiyar dalam jual beli sekarang ijon. Jual beli ijon. Apa jual beli ijon? Jual beli ijon itu sering
disebutkan pada hal-hal yang berwarna hijau. Jual beli ijon, sistem ijon itu adalah sistem jual beli pada petani antara pedagang dan petani. Misalkan ini sering terjadi, ada seorang pedagang meminjamkan uang kepada seorang petani dan kemudian dia minta diganti dengan tanaman itu. Atau barang, misalkan padi satu petak itu belum nampak buahnya, belum nampak hasilnya, baru ditanam, yang kemudian yang kemudian barang itu sudah dibeli, maka ini haram hukumnya. Sebagaimana ini, ijon dalam hukum Islam ini tidak diperbolehkan oleh beberapa fuqaha. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Sahabat yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha al bail tamar hatta tazhi hatta tazhiya, bahwa Rasulullah melarang jual beli korma sampai korma itu sempurna. Berarti ketika ada korma masih bentuk bunga atau masih bentuk pentil, apa bentuk bentuk pentil, masih bentuk pentil dan kemudian masih pentil itu kemudian dijual, itu tidak boleh. Karena buahnya belum belum sempurna. Apakah pentil ini akan jadi buah sempurna atau tidak kan tidak tahu. Sehingga ada pihak yang dirugikan. Bisa pihak petani, bisa juga pihak penjual. Karena tidak tahu apa yang terjadi. Kila wa ma zahwaha. Apa tanda sempurnanya? Qala at-tamaru at-tamaru watasraf watasfar, bahwa kesempurnaan itu adalah ketika korma itu sudah menguning. Sekali lagi, ketika korma itu sudah menguning, berarti ketika seseorang membeli sawah berisi tanaman padi satu petak begitu, udah kelihatan kualitas bijinya, kualitas buahnya, dan kemudian ditotal, maka kemudian ada proses transaksi. Tapi kalau bunga pun belum, dan kemudian dibeli, ini yang oleh Rasulullah dilarang. Bahkan jikalau kemudian ada jual beli ijon karena tersangkut hutang piutang, itu lebih haram, lebih dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis yang lain adalah ini nahal ba'a al mubtad al mubta, bahwa eh, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an bai tamar, tentang jual beli korma hatta yab dua solahuha, hingga nampak nyata kebaikan korma itu. Nah hal ba'a, Rasulullah pun melarang jual beli wal mubtada, dan menjualnya sampai hal itu telah jelas apa yang dijual dan apa yang dibeli. Dalam riwayat yang lain, idza sa'ala an solahiha, jikalau apa hilang, ditanya tentang apa maknanya gitu, hatta tadhaba ahduha, sampai hilang bahayanya. Kemudian inilah yang kemudian lebih tegas lagi Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah engkau memakan harta kamu semua bainakum, di antara kamu, bibatil, dengan batal, illa antakuna, jika kecuali jikalau ada tijarotan, perdagangan, antara minkum, yang saling ridho. Berarti antara yang jual ridho, yang beli pun ridho, tidak ada dusta di antara kedua belah pihak. Wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau membunuh
jiwa kamu, diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa ini transaksi apapun keduanya adalah saling ridho, tidak ada yang dicederai di antara itu. Yang ketiga, haram menjual homer babi dan barang haram yang lain. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah bersabda pada saat Fathu Mekah, yang sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli homer, bangkai, babi, patung. Lalu ditanya di antara sahabat yang ada bertanya, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Maka sesungguhnya ia lemak bangkai digunakan untuk menambal perahu dan menyemir kulit dan digunakan untuk alat penerangan manusia. Lalu Rasul menjawab tidak, ia tetap haram. Sekali lagi, ia tetap haram karena posisinya adalah najis. Ada sapi mati belum disembelih, kemudian diambil lemaknya, maka lemak itu haram untuk dijual karena dia menjual bangkai. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah melaknat dalam masalah khomer dalam 10 golongan. Yang pertama adalah asiroha. Siapa asiroha? Yang memproduksinya. Wa mu'tasiroha. Yang meminta diperaskan atau yang pesan. Wasyaribaha, orang yang meminumnya. Wahamilaha, orang yang membawanya. Wahamulata, orang yang minta diantarkan. Wasakiyaha, orang yang menuangkan. Wabai'aha, orang yang menjualnya. Wa akilaha tamaniha, orang yang memakan dari hasil jual beli itu, wal mustaro, orang yang menjualnya, wal mustaro laha, orang yang meminta untuk dibelikan, wa mustaro, orang yang membelinya, wa mustaro talaha, dan orang yang meminta dibelikan. Jadi ada 10. Keseluruhannya memiliki kapasitas dosa yang sama. Yang meminum dosa, rentetannya mulai dari yang membuat, yang memesan, yang meminum, yang membawa, yang meminta diantarkan, yang menuangkan pelayan itu, yang menjual, yang memakan hasilnya setelah dijual, kemudian ada uang hasil jualannya itu, yang membelinya atau meminta dibelikan, semuanya memiliki frekuensi dosa yang sama karena itu disambung dengan wawu atof, linier. Nah, itulah yang kemudian bagian yang tak terpisahkan untuk apa? Syukurnya kita dilahirkan sebagai seorang muslim dan ada aturan-aturan yang paripurna dalam syariat Islam, dan syariat ini tetap kita pergunakan sebagai dasar kita untuk menjalankan hidup ini. Yang terakhir riba. Riba fadl. Riba fadl adalah jenis riba yang terjadi ketika ada penukaran. Sebelum ini saya lanjutkan, ada pertanyaan? Silahkan, barangkali ada yang ditanyakan. Mas Reza, Mbak Aza, Mbak Ismi, Mas Naufal, barangkali ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, halo. Ada yang ditanyakan? Mbak Ismi, apa tidur ini? Tidur. Ada yang tanyakan? Baik, kita lanjut ya materinya ya. Riba. Sekarang kita berbicara tentang riba. Riba itu kelebihan. Dan kita saat ini akan membahas tentang riba fadli. Apa riba fadli itu? Atau riba fadl itu adalah jenis riba yang terjadi ketika ada penukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Kata riba fadl berasal dari al-fadl atau tambahan. Riba fadl ini merupakan salah satu jenis riba yang diharamkan dalam Islam.
Sebagai contoh misalkan begini. Mas Reza pinjam uang kepada Mas Naufal. Dan kemudian Mas Naufal memberi tambahan, misalkan Mas Reza pinjam uang 1 juta kepada Mas Naufal. Dan ketika Mas Naufal ini ketika mengembalikannya menambah 200.000 atau 20.000, eh, dua 200.000, maka 200.000 itu termasuk riba. Jadi, misalkan ini yang sering terjadi, ada tukar tukar uang di jalan itu loh. Ada tukar menukar uang baru, uang 1 juta atau uang 10 ribuan. Kalau 10 ribuan kali 100 itu berapa? 1 juta kan? Uang 1 juta itu, tapi isinya hanya 90 lembar, kurang 10 lembar. Maka yang 10 lembar itu termasuk bagian dari riba fadli atau menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas, menukar 1 liter beras dengan 1,5 liter beras. Itu semua adalah riba. Nah, lah ini makanya di dalam transaksi bank itu kan ada bunga. Bunga ini termasuk dalam kategori riba fadli. Termasuk dalam riba fadli. Lantas bagaimana supaya tidak terjerat pada masalah riba? Maka tentu dalam proses pinjam meminjam, sekali lagi dalam proses pinjam meminjam, maka apapun yang dipinjam itu tetap dalam posisi di awal udah ditentukan. Dah saya tidak akan memberikan kelebihan atau kekurangan apapun dan tidak menerima kelebihan atau kekurangan apapun dan proses hal. Dan setelah itu ditolong, maka yang ditolong itu ada terima kasih, ada sekian persen, itu beda cerita. Tapi kalau sudah ditentukan di awal, itu adalah termasuk riba fadli. Terkait dengan riba ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1000 di dalam Sahih Muslim hadis 1584, Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal bur bil burri. Az-zahabu emas bil bidhabi dengan emas, wal fiddatu bil fiddati perak dengan perak, al burrun bil burrin gandum dengan bulung gandum, asyair syair jenis gandum yang lain bisyair, atamru bitamri korma dengan korma, al milhu bil milhi susu dengan susu, mislan bimisli apa mislan itu? Mislan uang, bimislin dengan uang, yadan yang yadan biadin yang kontan, faman zada siapa yang menambah awis tazada atau minta ditambah, fakot arba maka sungguh itu adalah riba al akhidu pengambilannya, wa mu'ti dan yang memberinya, fihi sawaun sama saja, yang mengambil maupun yang memberi sama saja, sama dosanya, dosa riba itu. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim sama redaksinya tidak jauh beda. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burun bil burin wa sa'irun bi sa'ir wa tamr bi tamrin wal milhu bil milhi misla bi misli sawaan bi sawain yadan biyatin faidah talafa. Bedanya ini faidah talafa hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan. Maksudnya, maka silahkan engkau membarterkan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan dan tunai. Tidak boleh ada perbedaan yang membedakan itu. Jika terjadi perbedaan, maka akan terjebak dalam dalam keharaman. Lantas bagaimana pembahasannya? Lalu bagaimana dengan uang kertas? Apakah juga berlaku hukum riba? Jawabannya adalah iya. Keduanya dihukumi sama dengan emas atau perak. Sehingga ada beberapa ketentuan yang berlaku tatkala ia menukar mata uang
Sebagaimana berlaku pada emas dan perak, ketentuannya adalah tidak boleh sama sekali untuk menukar uang kertas yang sama seperti menukar rupiah dengan rupiah, menukar uang kertas dengan beda jenis seperti menukar dolar dengan cara pembayaran di utang kredit. Yang kedua, tidak boleh untuk menukar uang yang sama dengan cara melebihkan sebagian dari yang lain. Seperti menukar 100 rupiah, 100 ribu dengan 110 ribu rupiah. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga adalah menukar uang kertas yang berbeda jenis seperti dolar dan rupiah dengan melebihkan salah satunya, asalkan dilakukan dengan kontan. Ini beda kalau beda jenis. Boleh menukar uang kertas yang beda jenis. Dolar dengan rupiah, rupiah dengan real dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, sebelum masuk terakhir ini ada pertanyaan. Saya persilahkan. Halo, Mas Reza, masih di rumah tak Mas Reza ini? Ada yang tanyakan? Baik, saya sampaikan materi yang terakhir. Larangan sumpah dalam jual beli. Abu Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian banyak sumpah dalam jual beli, karena sumpah itu melariskan dagangan lalu menghapuskan keberkahan. Misalkan, sumpah iki asli, sumpah billahi iki asli, wallahi. Nah, ini adalah sumpah. Siapapun yang gampang-gampangnya menggunakan sumpah dalam urusan jual beli, maka Allah akan mencabut keberkahan dari apa yang telah dijual itu. Sekali lagi, Allah akan mencabut keberkahan dari apa yang dijual. Dan bahwasanya anak Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar Rasulullah SAW bersabda, al halifu mutafaqatun lisil'ati mamhaqatun lirihin, bahwa sumpah itu dapat melariskan barang, menghilangkan barokah keuntungan. Memang orang bersumpah dengan harapan dipercaya dari apa yang dijual, tapi barokahnya hilang. Dia untung, tapi pada akhirnya hakikatnya ada buntung atas barang yang dijual belikan itu. Dan karena itulah Rasulullah melarang dengan apa? Iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i. Jauhilah kalian dari banyak-banyak bersumpah dalam urusan jual beli. Fa innahu yunafiku summa yamhaku. Sesungguhnya itu dapat melariskan, namun Allah akan menghilangkan keberkahan dari apa yang diperjualbelikan itu. Sekali lagi, dia akan eh, laku barangnya, dagangannya, tapi Allah akan mencabut keberkahannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Halo, halo, silahkan. Halo, silahkan ditanyakan. Ada yang tanyakan? Halo, baik. Ada yang tanyakan? Besok pada pertemuan yang akan datang ya. Halo, pertemuan yang akan datang. Saya minta ada yang mau presentasi tadi, Mas Naufal, untuk tafsir ahkamnya. Besok kita akan ini membahas tentang hadis tentang larangan menyerobot tanah di lokasi yang berdekatan. Larangan untuk nyerobot tanah yang bukan tanahnya. Siapa yang mau menyajikan besok? Halo? Yang untuk tafsir Mas Naufal. Kalau untuk yang hadis apa? Mbak Aza, siap Mbak Aza. Mbak Aza, siap? Ya, insya Allah, Pak. Oke. Saya kira itu ya. Kita tutup sekian.
dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tolong dibuka sebelum kita akhiri perkuliahan kita ini, dibuka kameranya semuanya ya. Halo, dibuka kameranya. Novel Reza. Ayo dibuka semuanya. Dibuka semua. Sekali lagi, seluruh kameranya dibuka. Mas Naufal, dibuka Mas Naufal. Tampakkan wajahnya. Halo, Mas Naufal. Ngantuk tidur tak? Oke. Ini yang izin melaksanakan. Ini pemberitahuan itu. Ini. Mbak Jihan sakit apa? Enggak enak Hah? badan, Pak. Gak enak badan. Saya kira itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.